Halo sobat Naposo semuanya, dari Sabang sampai Merauke kembali lagi bersama kami di acara Naposo. Oke, tadi jatah gue ambil dulu. Gue jadi lupa anjir. Tiba-tiba take, gue deg-degan ya kan. Kembali lagi bareng gue David dan juga Revlon Well. Oke. Kalau kemarin kita ditemenin sama Amang Pendeta Resort si Tompul, sekarang kita ditemenin sama yang ganteng-ganteng dulu. Asik. Tidak lain dan tidak bukan Amang Pendeta Aris Panjaitan. Iya. Pendeta Aris Panjaitan. Oh. Sebenarnya Aris Suhendro. Jangan hilang Suhendronya. Oh iya. Aris Suhendro Panjaitan. Itu mungkin banyak orang belum tahu kali namanya ya. Iya. Betul. Mau diceritain nih? Gimana kabarnya Amang? Semenjak COVID ini? Puji Tuhan sampai saat ini sehat dan Sehat lah tidak ya. terkena serangan COVID. Walaupun di luar COVID menyerang. Iya. Iya. Emang harus jaga kesehatan sih. Nggak diserang balik, counter attack. Kontak. Enggak. Bola. Kayak bola. Iya. Gimana kabar keluarga juga aman ya Emang? Puji Tuhan Elroy, aman. soalnya tadi lihat di Instagram. Iya. Elroy banyak yang nanyain. Masalahnya sebelum COVID Elroy sudah merantau. Udah merantau ya? Iya benar-benar. Ntar Iya. buat yang nanyain Elroy dijawab. Betul. Sabar, selalu. Berarti tapi sehat ya? Puji Tuhan sehat dan makin gemuk. Makin Ini gemuk. Iya. Udah umur berapa emang? Sekarang jalan 33. Masih muda 33. kan? Iya. Ternyata Elroy Masih bingung nggak? seumuran ini. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh sama Mang Aris, Naposo ini didukung oleh ada brownies enak. Apaan tuh? Brownies apa tuh? Dari usaha Naposo kita juga. Wah. Dari Katari namanya. Untuk IG-nya Barita nanti bisa diedit di bawah sini. Oh ya. iya. Sweet Tree. Sweet Tree. Oke, kita langsung cobain aja, Mang. Kita cobain dulu. Oh, boleh dicoba? Iya. Asik. Mantap kayaknya. Jangan ada yang ngiler ya. Jangan yang ngiler. Sobat semua. Kalau review makanan ada 3 yang harus diperhatiin. Apa Mang? Yang pertama, Suara itunya ya? Bener-bener bisa. yang kedua mau nangis. Gila, mau nangis. Yang ketiga lo tau gak apa? Mau meninggal. Itu review ala-ala selatan, anak-anak selatan Yoi. biasanya kayak gitu ya. Kalau nggak ada itu nggak sama. Rasanya mau meninggal. Gitu. Itu udah pasti tuh. Kalau review. Kalau mau meninggal nggak usah dimakan. Nah iya benar-benar. Kami- Makan kok menyakitkan. Iya. Ya, untuk teman-teman Naposo, untuk yang punya usaha kayak Sweet Tree barusan yang kita makan itu enak banget. Untuk Katari enak banget. Mantep. Enak. Sweet Tree-nya. Gimana, Mang? Enak ya, Mang? Good, Enak. good. Terasa coklatnya. Ih, mantap. Oh ya. Untuk teman-teman juga yang punya usaha atau mau kita bantuin iklanin, bisa kirim ke email kita, nanti ditaruh di bawah. Atau DM IG Naposo juga bisa. Iya, itu bisa. Bisa banget. @NAKBP Kramat Jati. Iya. Oke, Mang, kita ngobrol sama Mang Panjaitan dulu. Siap. Kegiatan apa, Mang, yang Amang lakuin semenjak di rumah aja ini? Ya, Karena di rumah aja. namanya juga dirumahkan ya. Hmm. Ya kita akhirnya bekerja dari rumah. Seperti pelayanan juga kita kerjakan di rumah ya. Karena kita juga lakukan namanya ibadah online di gereja. Oh, iya. Akhirnya kita sibuk dengan ibadah online karena kita akan mengatur jarak dan juga mengatur menjaga kesehatan kita dari virus pandemi COVID-19 ini. Iya. Ya, karena kita nggak tahu, karena sudah banyak sekarang istilah-istilah dari COVID ini kan, ada yang ODP, PDP dan lain sebagainya. Dan terakhir ini ada yang namanya OTG kan, orang OTG, tanpa ya. gejala. Iya. Nah, jadi untuk itu selama di rumah kita juga ya tetap menghidupi pola hidup sehat. Iya. Yang tadinya nggak pernah minum vitamin C, akhirnya kita minum vitamin C. Yang Iya. tadinya tidak kenal vitamin E, Hmm. akhirnya kita makan vitamin E. Oh, iya. Gitu ya. Jadi aktivitas akhirnya dibatasi dengan pergerakan di rumah saja. Itu aja sih Iya. sebenarnya. Tapi olahraga juga lah ya, Mang. Olahraga jarang, makanya ini Jarang. makin besar. Makan Iya. Dan minum minuman yang hangat juga sih. Ya itu, Oh, iya, itu itu. yang penting. Air Ya, hangat. jangan minum air es dulu. Iya. Nah, minum air hangat itu untuk ya menjaga metabolisme tubuh kita juga. Tapi gue juga sih, Blon. Kenapa? Gue kalau semenjak di rumah aja ini nih, jarang olahraga gitu kan. Gue ngerasa kayak badan beratan gitu. Iya, Tambah sama, gede gitu. sama. Kemarin baru niatin lari kan. Ah, Akhirnya
lu nggak ngajak-ngajak gua lari kan. Inilah yang begini nih. Masalahnya ini lari atau lari dari kenyataan nih. Bisa aja. Oke, tadi kegiatan Amang semenjak di rumah aja. Ya. Kalau kita mau kepo Amang, Iya. Ya, boleh. kalau sebelum jadi pendeta kayak sekarang yang dikagumi banyak orang, jujur, Iya. gua ngefans sama Abang Aris. Bener. Karena Sama sih. iya, pembawaannya asik, Iya. masuk ke semua orang gitu Iya. kayak, wih, nih Masih wih, muda tampan. lah kan, masih muda. Iya. Itu yang Ini, terpenting. iya. Jadi gimana Bang, kegiatan apa sebenarnya yang Amang lakuin sebelum menjadi pendeta sekarang sampai sekarang ini? Ya, sebelum kita jadi pendeta banyak hal yang dibayangkan ya. Tadinya kita ini ngerudut sebelum masuk ke sekolah tinggi teologi ya. Sebelum jadi pendeta, kita itu sudah berpikir untuk menjadi seorang teknisi malah. Makanya teknisi. saya kan tamatan dari STM. Jadi awalnya kita berpikiran membayangkan bahwa kita bukan jadi pendeta. Kita harus menjadi orang yang berguna dan bisa cepat dapat kerja. Ya, jadi di sekolah di STM. Jadi tidak ada terpikir untuk jadi pendeta. Nah, jadi sebelum menjadi pendeta, kita seperti berkelana, ya berkelana untuk mencari di mana sih sebenarnya tempat yang cocok untuk saya, gitu. Jadi ketika masuk ke STT sebenarnya nggak ada niat, ya, belum ada niat ya. Tapi ya kita jalani sebelum jadi pendeta itu kita jalani pelayanan ke sekolah minggu. Ya seperti masuk ke guru sekolah minggu gitu, baru masuk ke Naposo Bulung. Iya. Jadi jujur pengalaman masuk ke Naposo Bulung itu selama sekolah nggak ada. Setelah sekolah di STT HKBP baru kita masuk ke Naposo Bulung. Nah, jadi disinilah kita bergelut untuk melayani Naposo Bulung sampai dengan kita melayani anak-anak jalanan. Waktu itu di Siantar itu ya kita pelayanan ke daerah rel kereta api, baru ke anak-anak yang di daerah kumuh gitu ya kita layani. Jadi itulah awal ketika kita sebelum jadi pendeta melakukan pelayanan ke gereja-gereja juga. Ya, contohnya hanya seperti sekolah minggu itu ya kita lakukan gitu. Maksudnya itu menjadi guru sekolah minggu atau jadi guru sekolah minggu tapi tidak terikat. Ya jadi kita bebas, misalnya minggu ini kita di gereja A. Ya minggu depan kita berganti ke gereja yang lainnya ya untuk ngajar sekolah minggu aja. Jadi kita tidak ada keterikatan gitu. Jadi yang penting kita bebas untuk mengekspresikan pelayanan tanpa diikat oleh ya embel-embel yang lain. Gitu. Iya. terus Amang tanggapan dari orang sekitar kayak keluarga gitu, saudara, dari orang tua lah itu. Waktu Amang milih untuk menjadi pendeta itu ada nggak? Apa tanggapannya apa? Ya, sebenarnya ini bukan pilihan pribadi jadi pendeta. Ya, gitu. ini jujur aja ya. Pendeta itu malah doa dari orang tua dan opung sendiri. Ya, walaupun opung sudah meninggal. Ya. Opung yang bersikeras supaya dari keluarga kami harus ada yang menjadi pendeta. Ya, jadi sudah dimulai dari bapak saya sendiri sudah dimulai. Cuman ya mungkin Tuhan tidak mengizinkan untuk jadi pendeta. Yang walaupun sekarang sudah jadi sintua kan gitu ya. Nah, baru masuk lagi ke bapak udah saya. Ya, daftar cuman kalah. Habis itu masuk ke laik saya, anaknya Namboru. Nah, mendaftar gagal. Nah, akhirnya pengharapan itu jatuh sama kami. Jadi dari keluarga kami ada dua yang jadi pendeta. Abang saya dengan saya. Jadi kami sama-sama mendaftar pada saat itu ke STT HKBP, bukan pilihan hati itu sebenarnya. Dengan berat hati kami harus memilih ke situ dengan catatan begini. Ya, kalau Tuhan berkehendak kami bisa lulus di STT HKBP, ya puji Tuhan. Kalau tidak, ya nggak apa-apa gitu. Jadi nggak ada beban sebenarnya. Jadi ketika masuk, dah disitulah kami ditempa, baru disitulah ada penghayatan bahwa ini adalah panggilan, bukan pilihan, tapi panggilan. Kalau pilihan saya bukan di situ, tapi karena Tuhan yang memilih untuk ke situ ya ke situ. Itu yang apanya. Kalau tanggapan dari orang tua ya senang ketika kami lulus. Ya awalnya kami dua ini suruh daftar, abangku dengan saya disuruh daftar, siapa salah satu masuk. Iya. Nah, tapi setelah mendaftar ternyata dua-dua masuk.
ternyata pilihan Tuhan bukan hanya satu, dua-duanya diambil. Gitu. Nah sekarang abang saya itu namanya Pendeta Jones Panjaitan, sekarang melayani di HKBP Galatia Batam. Ya di Batam lah dia sekarang melayani. Dan ya puji Tuhan sampai titik terakhir kami kuliah di STT HKBP, kami sama-sama masuk dan sama-sama di wisuda. Itu dia. Tapi kalau dari Amang sendiri, Amang ada nggak sih sosok gitu yang memotivasi Amang kayaknya ini emang saya harus jadi pendeta apa gimana gitu? Ada nggak sih Amang? Kalau sosoknya banyak sih pendeta yang menjadi sosok idaman, ya yang paling menjadi sosok idaman saya waktu di kampus itu ada namanya Pendeta Bonar Lumban Tobing. Itu sosok yang saya kagumi sebagai pendeta di HKBP. Baru banyak lagi pendeta yang bisa ditiru, ya. Seperti contohnya mantan Eporus kita itu Pak Pendeta WTP Simarmata juga itu sempat menjadi dosen kami juga di STT HKBP, dan Eporus kita sekarang, ya. Itu Pendeta Darwin Lumban Tobing juga itu sempat jadi dosen kita juga di sana. Jadi sosok ini juga menjadi motivasi, tapi yang lebih memotivasi saya waktu menjadi pendeta itu setelah masuk ke STT itu adalah Pendeta GHM Sihaan. Dengan membaca profilnya, membaca riwayat hidupnya, walaupun kita tidak pernah bertemu, karena memang beliau juga sudah meninggal dunia kan begitu. Jadi ini adalah mantan Eporus yang memiliki karisma dan tidak mementingkan apa yang dia terima. Ya, istilahnya inilah sosok pendeta yang sudah lama hilang, ya, di mana pendeta melayani bukan untuk mencari berapa banyak yang akan dia terima, tetapi berapa banyak dia bisa memberikan dirinya di dalam pelayanan untuk pemberitaan firman Tuhan. Gitu. Tapi Pit, ngomongin soal sekolah pendeta nih ya, lu pernah nggak sih mikir Sekolah teologi. Sekolah teologi? Lu pernah nggak sih terbersit gitu di pikiran lu untuk menjadi pendeta gitu? Kalau gua sih sebenarnya enggak ya kalau gua. Maksud gua ya kayak tadi Amang pun juga enggak kan awalnya ini enggak kepikiran gitu. Gua juga mikir kayak agak apa ya? Gua juga maksudnya masih belum bisa. Mungkin kontrol arahnya belum ke situ kali ya. Emosi gua, apa ya diri gua lah maksudnya gitu. Jadi ya mungkin seiring berjalannya waktu kalau misalkan gua ikut itu juga bisa mungkin. Tapi akhirnya ya gua memilih jalan lain kan sekarang di jurusan gua gitu. Kalau lu sendiri gimana? Kalau gua sih belum sih. Kayaknya sih belum kepikiran ya. Iya. Tapi tadi Amang bahas tadi siapa tadi Amang yang gagal di STT yang tadi Amang bilang, yang keluarga Amang? Bapak saya gagal. Iya itu gagalnya dalam arti seperti apa, Mang? Kayak bapak saya itu gagal bukan karena dia ujian, bukan, tapi karena orang tua yang tidak memiliki dana. Karena pikiran orang tua kalau tidak punya uang tidak bisa sekolah. Itu pemikiran opung saya dulu. Nah, padahal kalau izin dari pendeta sudah ada, sudah mau diberangkatkan, cuman pada saat itu opung saya sakit jadi tidak jadi. Yang kedua yang gagal itu udah saya juga, ya, adik bapak saya, dia ujian itu dia gagal di ujian masuk, ya. Begitu juga dengan anak nambur saya. Nah, jadi 3 kali gagal ini akhirnya dibayar dengan 2 yang masuk. Satu gagal langsung 2 dikasih sama Tuhan ya berarti ya. 3. Tiga. Tapi kalau misalkan Amang punya pengalaman sendiri nggak sih Amang kayak udah di STT-nya udah masuk gitu di ke STT-nya. Tapi ada nggak sih teman-teman Amang dulu mungkin yang nggak pernah nyampe goals-nya jadi pendeta atau jadi yang lain gitu Amang maksudnya? Ada ya. Jadi kita cerita dari dasar ya. Yang pertama di STT itu jangan bayangkan bahwa yang masuk STT itu orangnya baik-baik semua ya. Iya. Ya, karena ada sih dulu pemahaman, kalau orang tua dulu berpemahaman begini. Jadi anak-anak yang masuk STT itu adalah anak-anak yang ya dibilang bandel, baru yang tidak bisa diatur di rumah. Nah, itu yang dibayangkan harus masuk STT, seakan-akan STT itu adalah bengkel kehidupan. Jadi kalau hidupnya nggak benar, masuk situ jadi benar. Untuk memperbaiki hidup jadi. Iya, jadi dulu seperti itu pemikirannya. Sebenarnya tidak. Ya. Jadi
berikanlah kepada sekolah tinggi teologi teologi dimanapun berada atau sekolah tinggi teologi HKBP itu yang terbaik lah. Anak-anak yang terbaik, muda-mudi yang terbaik supaya gereja juga itu menjadi baik. Kalau kita memberikan yang terbaik pasti akan buahnya juga baik. Ya. Walaupun tidak semua yang kita buat baik itu adalah berbuah baik, gitu ya. Jadi inilah dia. Jadi di STT HKBP itu tidak semua adalah orang baik, tetapi bisa menjadi baik kalau dia sudah menghayati panggilannya. Ya, baru di STT HKBP itu tidak terfokus dengan satu tujuan ya. Maksudnya gini, ketika masuk STT udah pasti pendeta, enggak, belum tentu. Ya, yang masuk STT itu adalah untuk menjadi teologia atau teolog. Jadi bukan pendeta. Jadi masuk STT itu indikasinya bukan pendeta, tetapi menjadi sarjana teologi. Jadi ketika kita tamat itu gelarnya STH bukan PDT. Jadi tamat sekolah teologi itu adalah sarjana teologi. Nah, dan banyak dari tamatan-tamatan teologi itu tidak jadi pendeta. Ya, teman saya juga ada yang tidak jadi pendeta. Ya, ada yang jadi guru. Guru agama ya. Guru agama. Ada yang jadi relawan. Relawan seperti dia mengajar tentang keimanan kepada anak-anak jalanan, anak-anak pinggiran, atau anak-anak yang terlantar atau yang yatim piatu begitu. Ada yang seperti itu pergi jadi dia di bidang lain. Nah, jadi kalau seperti saya kan tamatan dari STT HKBP. Nah, jangan dipikirkan kalau STT HKBP berarti pendeta HKBP semua di situ. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Ya. STT HKBP memang namanya STT HKBP karena itu milik HKBP. Nah, tetapi yang mendaftar ke situ bukan hanya pendeta HKBP. Dia bisa saja pendeta dari denominasi lain seperti ada GKPI, GKPA, GKPS, HKI, baru ada Metodis dan lain sebagainya. Nah, jadi kita okumenis kok, Jadi semua bisa masuk ke situ. Jadi kalaupun ada yang tidak sampai kepada tujuan di dalam sekolah, itu bukan karena dia tidak punya kemampuan dana ya, karena yayasan juga atau sekolah tinggi teologi HKBP juga ada link untuk mencari donatur kepada anak-anak yang tidak mampu. Itu ada ya. Jadi kalau ada istilah begini, nanti nggak mampu mensekolahkan anak karena biaya besar. Nah, itu nggak ada kata atau cerita bahwa keluar dari STT HKBP itu karena tidak punya dana, biaya. Yang ada adalah karena dia tidak mau mematuhi aturan di STT HKBP. Yang pertama adalah dia tidak mau belajar. Kalau dia udah nilainya lebih dari 4, ya wajar dong dia di DO. Kan gitu. Baru yang kedua menyimpang dari aturan gereja. Nah, itu dia. Yang paling sering terjadi DO-nya itu gara-gara perilaku aja sih. Gitu. Terus berarti kalau yang saya tahu ya emang ya kalau di setiap sekolah atau ya sekolah lah contohnya, biasanya tuh ada senioritas. Di STT itu juga ada senioritas nggak, Bang? Ada. Dan di STT itu terlihat kok senioritas dan sampai pelayanan juga ada. Cuman istilah senioritas dan junioritas itu dipakai HKBP menjadi parmahanggion ya. Parhahanggion ya. Jadi maksudnya begini, senior dan junior itu menjadi abang adik ya. Jadi bagaimana keakraban kita di dalam kampus itulah yang tercipta. Jadi di kampus itu seperti dunia kecil ya. Ada abang kelas yang baik sekali, ada yang baik-baik saja, ada yang tidak peduli, ada yang hanya membuat huru-hara. Jadi dunia kecil. Jadi kalau di STT itu ada istilahnya adalah dunia yang beraneka ragam perilaku. Ada yang ya jahat, ada yang membuat kita kesal. Tapi yang jelas di situ mau dilihat bahwa kehidupan di dunia perlayanan juga pasti akan menghadapi seperti itu ya kan, karena di gereja juga tidak semua orang mendukung setiap program pelayanan kita. Yang jelas itu akan ada, karena itu dunia kecil itu tercipta di kampus. Jadi senioritas, junioritas. Jadi kalau di situ jangan sempat ketika masuk ke situ jangan anggap bahwa semua adalah orang baik.
Yang jelas di situ juga ada orang jahatnya kok, ya. Ada orang yang suka membentak, ada orang yang suka mabuk juga ada. Oh, iya. Ada orang yang suka main kartu juga ada itu ya. Kalau istilahnya kasarnya kalau lapangan judi katanya ada juga situ. Cuman ya ketika kita di dalam ya di dalam. Ya. Hidupilah dengan kebebasan. Jadi ada aja begini. Karena ada orang membayangkan bahwa STT itu seperti pesantren. Oh iya, ya. benar. Tapi sebenarnya tidak. Ya. Kalau pesantren kita bisa saja dicekoki atau diajarkan dengan untuk menjadi ustadz. Ya. Ya, tapi kalau di STT HKBP kita tidak diajarkan untuk menjadi pendeta, tetapi diajarkan untuk menjadi teolog. Kau bebas. Kamu bisa menyebarkan firman Tuhan dengan gayamu. Bisa seperti gaya anak jalanan, bisa seperti anak ya misalnya preman atau gimana. Itu bisa gaya. Makanya anak STT tidak selalu seperti yang kita bayangkan setelah jadi pendeta ya. Oh, iya. Kalau sekarang kita lihat kayak saya sendiri, pangkasan seperti ini, rapi begini. Kalau di STT itu gondrong. Oh gitu. Ya ada yang gondrong, ada yang pakai ya celana metal lagi macam lah. Ya, itu ya. Jadi jangan bayangkan bahwa setelah jadi pendeta baru, ini loh pendeta. Berarti sekolah pendeta kayak gini lah banyak. Enggak, malah lebih parah dari kuliah-kuliah yang lain. Berarti sama ya. Sama kayak kampus lain berarti emang. Betul. Iya, gitu. Tapi jangan diajak tawuran lah. Nggak ada kan? Tapi emang nggak ada kan kayak gitu ya. Kalau tawuran baunya beda. Iya. Karena kalau kuliah lain bawa tawuran bawa batu kan, kalau bawa Alkitab. Iya. Serangnya pakai firman. Iya. Firmannya menusuk. Gue bertahu juga sih. Ternyata ada juga senioritas. Gue kira kayak sama ini kayak yang gue bilang tadi itu kan. Gue nggak kepikiran untuk masuk STT karena ya gue belum bisa kontrol diri gue gitu. Ternyata bener juga kata Amang, banyak juga yang berarti emang dia iya yang kurang peduli sama temennya kan. Itu dia. Terus juga buat teman-teman tadi infonya bagus banget dari Amang tuh. Yang masuk STT bukan berarti bakal jadi pendeta, bisa juga yang lain. STT juga kayak kampus-kampus lain gitu istilahnya. Karena lulusannya pun STH ya Mang. Iya, sarjana teologi. Sarjana teologi. Kalau ngomong berfirman kan nggak harus pendeta kan, bisa dari semua orang juga bisa kan. Ya, semua profesi itu berfirman loh. Semua profesi seperti kalian juga bisa berfirman dengan profesi kalian ya. Seperti kita sekarang ini juga berfirman ya kan. Kita memberikan informasi yang jelas dan bisa dinikmati dan bisa dimengerti. Jadi firman itu adalah yang bisa dimengerti dan dipahami dan dilakukan. Itu firman ya. Itu dia. Yang sesuai dengan Alkitab yang pasti ya. Ya, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Iya, kehendak Tuhan. Oke, kita langsung masuk aja ke pertanyaan pamungkas. Iya. Bambang. Pamungkas. Pamungkas. Kita langsung ada beberapa teman-teman kita Mang yang nanya di Instagram yang kemarin yang tadi udah kita share. Kita langsung ada. Kita langsung buka aja karena gue lupa gue pakai HP. Tapi udah di-share ya, udah di-share. Tadi Reflon juga minta tethering. Jadi satu HP aja gitu. Jangan dibongkar. Jangan dibongkar. Kalau itu di belakang aja ngomongnya. Jadi Abang, ada sebenarnya ini orang terdekat kita cuman dia minta di anonimus namanya, jadi anon aja. Siap. Halo Abang, selama perjalanan hidup Amang sudah berapa lama melayani sebagai pendeta? Thank you. Iya. Melayani sebagai pendeta itu dimulai dari tahun 2014. Ya. Jadi tahun 2014 sampai dengan 2020 berarti sudah 6 tahun. Jadi sudah 6 tahun kependetaan. Jadi saya sudah banyak melayani, ada beberapa gereja ya. Awalnya saya di gereja di Kalimantan Barat. Ya. Itu di gereja HKBP Meliau, Resort Sanggau Kapuas. Kemudian ada transisi sebentar dari HKBP Meliau ke HKBP Sekadau. Itu hanya sekitar 4 bulanan saja. Ya 4 bulan. Habis itu turunlah SK dari pusat, pindahlah ke HKBP Ngabang Resort Soparnak ya, Sosok, Parindu, Ngabang, Kolompu, itu nama daerahnya ya. Nah, selama di Kalimantan itu banyak sekali yang bisa kita layani. Yang pertama kita harus melakukan pelayan okumenis karena di situ kan bukan orang Batak aja, ada orang suku Dayaknya, suku Jawanya, Cinanya dan lain sebagainya. Jadi kita harus berbaur di situ. Jadi selama pelayanan itu harus dirasakan bahwa semua tempat pelayanan itu adalah nikmat. Jangan katakan bahwa pelayanan di tempat ini tidak enak gitu, enggak. Apapun yang kita hadapi di tempat pelayanan harus dinikmati ya, dinikmati.
walaupun banyak benturan, banyak tantangan ya. Seperti pengalaman saya selama di Kalimantan tahun 2016 ya, saya diberangkatkan dari satu gereja yang tapi tidak pakai SK ya, surat penugasan itu tidak ada, tapi saya harus diberangkatkan dari situ. Nah, tetapi di tempat ya, di HKBP Sekado saya diterima dengan baik gitu loh. Jadi ada hal yang akan diberikan oleh Tuhan ketika kita mengalami di sini ancaman dan tantangan, tapi di sini kita diberikan kebahagiaan. Ya, walaupun tantangan itu tidak akan berhenti sampai di situ. Nah, sampai saat setelah itu saya harus dipindahkan ke HKBP Keramat Jati. Ya, sebenarnya pilihan bukan Keramat Jati sih. Malah kalau saya ditanya kemana pilihannya, ke Papua malah. Biar lebih jauh lagi. Pengen nyoba suasana baru mungkin ya. Karakter baru. Oh, karakter baru ya. Iya. Tapi kalau dari Amang baru sendiri yang paling berkesan dia mana, Mang? Mungkin yang paling deket sama Naposonya atau yang Kalau orangnya asik-asik atau di gimana? pelayanan saya malah lebih enak malah bersama dengan ya Naposonya ya. Tapi di beberapa gereja yang saya layani, saya sulit untuk mencari remaja dan Naposo. Di gereja pertama saya hanya punya 7 orang remaja. Ya, itu hanya dari tingkat SMP dan SMA. Hanya 7 orang. Jadi dari 7 orang ini yang aktif untuk bisa bernyanyi itu hanya 5. Yang 2 lagi hanya ya teman ngobrol atau main-main aja ya. Baru yang berikutnya saya di tempat yang lain itu banyak Naposonya udah kerja, cuman waktu yang nggak ada. Iya. Karena pekerjaan. Nah, di HKBP Ngabang banyak Naposonya tapi di luar kota semua. Jadi hanya hari Natal aja yang rame Naposonya. Jadi kalau hari Natal itu bisa sampai 50 orang. Tapi kalau hari-hari biasa ngumpulin 20 orang sulit sekali. Syukur itu kalau 20 orang. Iya, itu dia. Jadi yang lebih dekat kita itu pertama adalah Naposo dan sekolah minggu. Itu tujuan utama saya kalau saya ke satu gereja itu yang menjadi fokus adalah sekolah minggu dan remaja Naposo. Habis itu baru ke Punguan Ina. Lebih enak ke Punguan Ina. Karena apa? Karena Ina kalau sudah jatuh hati sama kita, apapun kita kasih pasti jadi gitu. Baru yang bagian terakhirnya adalah Punguan Ama ya. Ama ini adalah pemegang keputusan. Jadi kalau sudah diputuskan ikut Punguan Ama, aman semua. Iya. Terus ada lagi nih yang pertanyaan nih. Ini nanyanya tentang Elroy nih, anak Amang banyak, ya? banyak. Oh iya. Banyak nih. Banyak nanya. Banyak ya? Dari Helen Karinar, Mercy Tau dan Ugot. Itu Elroy kapan pulang, Amang? Kangen gak sama Elroy? Terus Elroy masih di Kalimantan, Amang? Gitu. Iya. Ya, Elroy sampai saat ini masih di Kalimantan Barat sama opungnya ya. Ini kejadian yang tidak sengaja ini ya. Awalnya hanya mau membawa seminggu 2 minggu. Tapi karena Covid akhirnya ya diperpanjang liburnya. Kalau kangen tidak terkatakan. Sebenarnya kalau misalnya ada peluang pulang berangkat hari ini juga berangkat gitu. Saking kangennya kan. Kalau pulang kapan kita lihatlah perkembangan Covid. Tapi kan untungnya ada video call, masih bisa video call lah. Nah, itulah Seenggaknya. untungnya. Untungnya kita masih bisa mencari cara lain untuk bisa memperhatikan pertumbuh kembangannya ya. Bayangkan sudah 4 bulan kami tidak bertemu. Waduh, itu berat banget, rindu banget itu. Benar. Lebih dari rindu sama kekasih. Gila nih kalah itu mungkin. Oke, yang ngefans sama Elroy ntar ditunggu. Kita podcast bareng Elroy sih. Boleh sekali. Karena belum tahu juga pulangnya kapan, tergantung keadaan ya. Pastinya. Karena ribet sih. Iyalah, Keluar ribet. kota. Belum bisa lah. Iya, belum bisa. Kalau mau kemana-mana mungkin mau ke luar negeri atau keluar kota liburan, ya tunggu sabar. Mungkin tahun depan lah. Mungkin tahun depan aja nggak apa-apa. Nabung dulu yang banyak. Biar bisa kemana-mana, jajannya banyak juga. Betul. Daripada liburan nanggung-nanggung duitnya kan ke sendet-sendet. Iya. Belinya Apa? ini susu jahe. Sehat-sehat. Iya, bisa susu jahe. Yang penting doanya adalah sehat. Iya, Emang benar, sehat. satu itu sehat. Kalau sehat baru bisa pergi-pergi. Iya, Kalau benar. nggak sehat kayak mana mau pergi? Iya, buat apa? Kalau sakit hatinya. Iya. Kalau skip.
Udahlah. Kayaknya ini sih lebih ke pengalaman hidup sih. Cerita hidup gitu loh kalau sakit hati. Emang banyak ya? Oh, udah. Oke. Oke, sebelum kalian bertanya saya ada satu pertanyaan. Aduh, ini oke ya. Ya kan jangan kalian terus. Ada yang bisa tolong? Tolong. Tolong. Kalian kan Naposo. Iya. Yang pasti kalian pernah menjalani beberapa pendeta yang melayani di satu gereja. Iya. Yep. Pasti kenal. Nah, apa yang membuat Anda itu bisa tertarik atau menarik dari pendeta itu ketika dia melakukan pelayanan di Naposo? Oke, Pit, lu dulu boleh. Dulu. Lu dulu. Ya, dari siapa? dulu? Kalau aku sendiri tertarik sama sosok pendeta yang mungkin karena aku Naposo, jadi kayak tertarik sama pendeta yang care sama Naposonya gitu, Bang. Kayak Siap. ya obrolannya pun masuk sama kita. Kalau kita lagi ngapain mungkin dia nggak usah bantu deh. Bantu juga baik banget, udah baik banget. Nggak usah bantu, kayak nyamperin kita ngajak ngobrol aja itu udah kalau dari aku sendiri itu aku udah seneng banget ngeliat, wah ini pendeta kok asik juga gitu, kayak Berarti welcome lah dia. iya gitu. Jadi kayak ngerasa Naposo nih kayak punya bapak gitu. Iya, Kayak ada benar, bapaknya, kayak ada yang merhatiin, ada yang ngerangkul kita gitu. Kalau aku pribadi sih gitu. Kalau aku sih emang lebih ke ini ya, gimana cara pendekatannya sih. Oh gitu. Biasanya kan tuh di awal dengan pendekatan yang baik biasanya bisa berujung baik juga lah ke depannya kan. Ya, Nah. maksudnya pendekatannya kayak mana ini? Nah, Iya. itu tadi mungkin dari cara yang tadi sama kayak David bilang sih, kayak lebih ke ngobrolnya care juga kan. Terus cara mengasuh juga kayak orang tua sama anak lah, cara mengasuhnya gitu. Asik. Diasuh. Gak apa-apa ya, ganti apa ini ya. Ya, karena kita juga ingin memperhatikan seperti ini ya. Banyak naposo-naposo kita akhirnya bosan dengan setiap kegiatan-kegiatannya karena bosan melihat pendetanya juga. Oh, gitu. iya. Jadi itu tidak dipungkiri karena kami juga di situ apanya ya. Iya. Jadi yang jelas kenapa saya bertanyakan itu supaya ya kami juga tahu untuk berbaur dengan kaum Naposo gitu. Iya. Jadi jangan kami bawakan ketika kami sebagai pendeta, ya pendetanya kami bawa sama kalian. Nggak masuk kami nanti. Kan gitu kan? Agar tidak terjadi seperti Naposo yang hilang gitu ya, Bang. Betul. Nah, ini juga yang perlu ya saya nggak tahu nanti dari kalian berdua ya. Apa sih keinginan Naposo untuk terus eksis di tengah-tengah gereja? Karena sekarang sudah haus kita di gereja ini. Jadi apa yang menjadi yang bisa menjadi pesan kepada teman-teman kita supaya aktif di gereja tanpa membatasi keahlian ya. Oke. Karena kita punya banyak keahlian tapi terbatas karena ada orang yang mengatakan begini, saya kan nggak bisa nyanyi, jadi malas dia ikut gara-gara nggak bisa nyanyi. Nah, bagaimana kita merangkul orang yang tidak hobi nyanyi ini? Nah, itu yang menjadi PR kita nanti, dan itu ya perlu dijawab juga dengan teman-teman Naposo. Oh iya. Gitu dia. Dari kita sendiri sih, dari ketua yang baru pun yang sekarang si Andrew pun, Amang, aku udah sempat beberapa kali ngobrol. Kita sih juga lagi berusaha merubah image itu, Amang. Kayak ya emang bener sih HKBP itu kan identik dengan bernyanyi kan. Betul. Tapi kita kayak sekarang ini aja kita lagi kayak nunjukin kalau Naposo HKBP itu nggak cuman di situ gitu. Iya. Kita banyak kok, ini aja kita ada Barita yang megang kamera mungkin yang kalian itu. Iya. Yang tidak terlihat gitu. Iya, Ada Barita. Sekarang rambutnya udah gimbal, Barita gitu kan. Mungkin ada siapa, Dio yang mungkin yang di drum, Iya. siapa gitu kan. Atau Penny di Umas gitu. Kita lagi berusaha nunjukin, jadi buat teman-teman yang mungkin alasannya yang tadi kayak tadi Amang bilang bisa gabung bareng kita, enak kok ngumpul bareng Naposo tuh, ngakrapin diri bareng teman-teman. Seru. Gereja tuh seru ya. Seru. Kayak nongkrong gitu. Iya. Buat ngelebarin sayap lebih besar lagi kan. Masih banyak di Naposo yang bisa diisi, nggak cuma nyanyi aja. Gitu. Siap. Ini untuk penutup kali ya, pertanyaan penutup nih Pit ya. Oke. Pertanyaan Pamungkas. Ya, enggak usah. Pamungkas Bang. tadi udah Pamungkas lah. Ini penutup aja sih. Oke. Pesan-pesannya nih Amang nih buat mungkin yang ingin kali ya, ingin menjadi pendeta,
ngambil sekolah STT, Oh, iya. HKBP itu pesan-pesannya apa Karena nih? Naposuk itu juga ada Bang, si Siska. Ya, Lagi ya. berjuang di STT. Mungkin Ya, pesannya untuk orang yang mau mengambil sekolah pendeta, yang pertama jangan bayangkan bahwa pendeta itu banyak uang. Ya. Iya. Karena pendeta itu bukan untuk mengumpulkan uang, tetapi Yap. mengumpulkan jiwa. Wah, Ya. Yang kedua, kalau mau masuk STT jangan tanggung-tanggung. Ya, kalau tanggungnya iman kita kepada Tuhan, janganlah sampai masuk STT. Karena itu akan merusak jemaat. Ya. Yang ketiga, jangan pernah menggantungkan pengharapan sama orang lain, tapi gantungkanlah pengharapan sama Tuhan. Ya. Karena ketika masuk STT kita bertarung dengan iman. Apa yang sudah kita imani selama kita bergereja dan apa yang bisa kita lakukan setelah kita masuk di STT, itu yang kita kerjakan. Karena ketika kita masuk STT kita akan menjadi pemberita firman. Walaupun tidak semua profesi pendeta itu bukan hanya pendeta saja yang bisa memberitakan firman, tetapi semua orang dengan segala profesi bisa memberitakan firman Tuhan. Itu saja pesannya. Iya. Terus gimana nih Pit? Udah itu aja paling ya. udah. Ya. Itu aja. Oh, ternyata Barita katanya ada mau nanya, Bang. Oh iya. Cuman dia diem-diem di belakang kamera. Oke. Bisa kok in frame kalau mau. Gak usah malu-malu Bar. Padahal sudah pesan-pesan terakhir tadi. Iya. Ternyata ada pertanyaan selipan. Kita Apa lihat ya. pertanyaannya izin gimbal kali? Gimbal itu boleh apa enggak kali? Jangan-jangan. Ini, ini Abang. Si dari Barita. Oh, Anon. Jadi bukan Barita, bukan Barita. Ya. Oh, iya. Nggak, Bukan- saya lupain. Bukan Barita ya, bukan Barita Stephen itu ya, bukan ya. Yang Katanya gimbal Anon, bukan. Kata Ini Barita Anon soalnya. berarti ini berita Naudi. Iya. Bukan Barita ya. Soalnya Ingat bukan Barita kata yang nanya Barita ini. dia maunya Oke. Anon. Iya. Anon aja. Gini Abang pertanyaannya. Jadi aku kan bukan atau setengah Batak, mamaku yang Batak. Nah, aku mau nikah sama Iya. Siapa tuh? Enggak lah. Jangan bilang kalau itu. Oh iya. Masih- Itu bukan. Itu masih mau kan? Iya. Masih mau. Oh iya. Dan diadatin Batak. Nah, berarti kan aku harus dimargain. Cara menentukan margaku itu nanti gimana, Amang? Ya, kalau itu jangan tanya saya dong. Itu lebih Ya. ke Oh itu adat udah ya? lebih ke adat ya berarti ya? Karena begini, kalau kita meminta marga, berarti kita harus kembali ke si perempuannya. Iya. Karena kan yang nggak punya marga si laki-laki nih. Iya. Nah, jadi ya tanya aja, amang borunya marga apa? Ya amang borunya. Amang borunya siapa itu? Ya Iya, amang boru iya, si iya. cewek ya, boru itu marga apa? Itulah letakkan ke marganya. Ya, kalau dia setengah. Sebenarnya nggak setengah sih. Dia aja nggak mau punya marga. Bawahnya wak anonim please. Oh iya, udah anonim. Siapa Nggak apa-apa. lagi? Siapa lagi? Si Barita. Oh Barita. Iya. Anonim. Tapi Barita. anonim. Oh iya. Ya, udah anonim Oke aja. siap. Itu masalah adat ya, itu nggak ada masalah agama itu nggak Oh ada. iya. nggak ada. Masalah adat. Itu mungkin bisa di belakang kali harus Barita nanya kayak gitu ya. Iya. Tapi nggak apa-apa sih. Tapi nggak apa-apa. Tapi biar semua tahu. Biar Iya, semua tahu, iya. biar jadi info buat teman-teman juga. Iya, kan banyak juga kan yang Jadi jangan takut kalau nikah sama orang yang bukan Batak. Karena kita pasti akan menjadikan dia darah Batak. Iya. mantul. Benar. Paling segitu aja sih, Amang. Iya. Nah, terima kasih Amang udah bantuin kita untuk ngobrol-ngobrol di sini. Mau jadi bintang tamu kan. Iya. Terus juga kita mau ngucapin terima kasih juga untuk Katari di Sweet Tree-nya Oh ini iya. enak. Wah enak ini banget. the best. Manisnya The best, kayak ya. omongan dia. Aduh. Iya. Omongan dia. Ya udah sampai segitu aja Amang. Mungkin nanti di episode ke berapa puluh episode nanti kita ketemu Ya, lagi. Kita ketemu lagi. Mungkin ngajakin ya, ngobrol. mungkin balang si Elroy Oh, itu. kan? Elroy, Iya, iya. boleh. itu. Bisa. Tapi kasih dia ngomong ya. Oh iya, kasih mic Iya. nanti saya kasih mic. Ntar kita siapin mic Ada buat mic-nya. Elroy sendiri. Udah bisa Cara ngomong. dia menghadapi dunia ini. ntar. Oh. Closingan. Oke. Untuk teman-teman yang nonton ini jangan lupa di like dan subscribe juga di channelnya Napo Show sendiri. Iya. Jangan lupa follow IG kita juga di @nhkbp. Ya ada Kramayati. di bawah kok, ada di bawah. Ada di bawah nanti dibikin Barita. Iya. Biar Barita ada kerjaannya. Oke. Terus juga Instagram Amang juga nanti ditaruh sama Barita. di Iya, bawah. benar. Biar di follow. Terus komen-komen yang banyak juga Tuh, tuh. komen. Komen sama like ya. Komen. Iya. Itu penting banget. Oke, sampai jumpa di next episode. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye bye.